Shalom Alaikum saudara-saudari beriman yang terkasih. Galileo dan gereja, kisah yang tak pernah benar-benar dipahami. Di balik kemasyhuran nama Galileo Galilei sebagai ilmuwan besar abad ke-17, ada sebuah kisah yang selama berabad-abad dipenuhi oleh kesalahpahaman, distorsi, bahkan mitos. Salah satu yang paling sering terdengar, bahwa Galileo dihukum mati oleh gereja Katolik karena menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Namun, mari kita telusuri kisah ini dari awal, bukan sebagai penghakiman, melainkan sebagai pencarian akan kebenaran sejarah. Sebelum Galileo, Copernicus dan dukungan gereja. Jauh sebelum Galileo lahir, Nicolaus Copernicus, seorang ilmuwan Katolik dari Polandia, telah menyusun teori heliosentris, yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Bukunya, De Revolutionibus Orbium Coelestium, bahkan diterbitkan dengan dukungan dari tokoh-tokoh gereja, termasuk Kardinal Schonberg dan Uskup Tiedemann Giese, dan disetujui oleh Paus Paulus III. Namun, dalam semangat ilmiah saat itu, teori Copernicus disebut sebagai hipotesis, bukan kebenaran mutlak. Gereja Katolik tidak menolaknya. Justru yang lebih menentang keras adalah para teolog Protestan, termasuk Martin Luther yang mengecam Copernicus sebagai keledai yang ingin membalikkan astronomi. Munculnya Galileo, ilmuwan yang berani, tapi terburu-buru. Galileo Galilei, yang lahir pada tahun 1564, bukan sekadar membaca teori Copernicus, ia ingin membuktikannya. Dengan teleskop rakitannya, ia mengamati bintang, bulan, dan planet. Ia menemukan bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri, dan itu mengguncang keyakinan lama bahwa semua benda langit mengelilingi bumi. Namun Galileo melakukan sesuatu yang kontroversial. Ia menyatakan bahwa heliosentris bukan sekadar teori, tetapi kebenaran, bahkan kebenaran mutlak, padahal bukti ilmiah pada saat itu belum mencukupi. Misalnya, ia mengklaim bahwa pasang surut laut membuktikan pergerakan bumi, padahal teori itu keliru secara ilmiah. Bahkan Albert Einstein kemudian menyebut argumen Galileo sebagai menarik, tapi tidak benar. Pertemuan dengan gereja, dialog yang menjadi konflik. Gereja Katolik sebenarnya cukup terbuka terhadap sains. Kardinal Robert Bellarminus, seorang tokoh penting gereja waktu itu, bahkan berkata, jika suatu hari terbukti secara ilmiah bahwa bumi mengelilingi matahari, maka kita harus meninjau kembali pemahaman kita terhadap kitab suci. Namun, Galileo dianggap terlalu agresif. Ia mendesak gereja untuk segera menerima heliosentris sebagai satu-satunya kebenaran dan mengubah interpretasi terhadap ayat-ayat kitab suci yang seolah menyatakan bahwa bumi tidak bergerak. Pada tahun 1616, gereja memutuskan bahwa teori heliosentris belum terbukti dan bertentangan dengan kitab suci secara literal. Galileo diminta untuk tidak lagi mengajarkannya sebagai kebenaran. Puncak ketegangan, buku yang membakar api. Galileo sempat patuh, sampai akhirnya Paus Urbanus VIII, yang dulu adalah pendukungnya, memberi izin untuk menulis buku tentang dua sistem dunia, geosentris dan heliosentris. Paus hanya meminta agar kedua sudut pandang disajikan secara seimbang. Namun, Galileo tidak netral. Dalam bukunya Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, ia memunculkan karakter bernama Simplicio, tokoh yang mendukung geosentrisme, dan secara tak langsung mewakili pandangan Paus. Sayangnya, Simplicio digambarkan sebagai orang dungu. Itulah yang menjadi titik balik. Paus merasa dilecehkan. Para Jesuit pun menarik dukungan mereka. Galileo kemudian dipanggil oleh Inkuisisi pada tahun 1633. Pengadilan dan hukuman yang tidak seperti mitos. Banyak orang percaya bahwa Galileo disiksa atau dibakar hidup-hidup. Ini tidak benar. Ia tidak pernah dipenjara di sel yang gelap atau disiksa secara fisik. Ia dijatuhi tahanan rumah, di villa nyaman dekat Florence. Di sana ia masih bisa menulis, menerima tamu, dan bahkan diberkati secara pribadi oleh Paus. Galileo wafat tahun 1642, di usia 77 tahun. Ia dimakamkan di dalam gereja Santa Croce, Florence, sebuah penghormatan yang luar biasa untuk seseorang yang katanya dihukum gereja. Apa yang salah? Siapa yang bersalah? Jika harus jujur, baik Galileo maupun gereja sama-sama membuat kesalahan. Galileo memaksakan kebenaran tanpa bukti ilmiah yang cukup. Gereja saat itu mungkin terlalu kaku dalam menanggapi pendekatan baru terhadap interpretasi kitab suci. Namun, perlu dicatat, teori Galileo sendiri juga tidak sepenuhnya benar. Ia menyatakan bahwa matahari adalah pusat semesta dan tidak bergerak. Kini kita tahu, matahari juga bergerak dalam galaksi, dan bukan pusat semesta.
Penutup, sebuah rekonsiliasi. Gereja Katolik tidak berhenti di situ. Pada tahun 1893, Paus Leo XIII menulis ensiklik Providentissimus Deus, menegaskan bahwa iman dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah bertentangan. Pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan permintaan maaf atas perlakuan gereja terhadap Galileo. Hari ini, Galileo dikenang sebagai pahlawan sains. Tapi kisahnya tidak sesederhana ilmuwan melawan agama. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang bagaimana manusia, baik saintis maupun institusi religius, berjuang mencari kebenaran di tengah keterbatasan zaman. Pelajaran dari kisah ini, bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan sebelum waktunya, dan bahwa baik iman maupun ilmu pengetahuan, jika dijalankan dengan kerendahan hati, akan saling menerangi. Terima kasih atas dukungan saudara-saudari terkasih terhadap kanal ini. Salve.